Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Aris Kurnianda, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 31 Atap Padang Kuala, Kabupaten Langkat. Saya akan membagikan praktik baik saya dalam pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Dan yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Terdapat 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi: konten, proses, dan produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang akan dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu, mengembangkan kegiatan bervariasi. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita. Bisa berupa karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Dalam penerapan praktik baik di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 31 Atap Padang Tualang, berikut saya jabarkan situasi yang menjadi dasar penerapan praktik-praktik baik ini. Tantangan dan masalah, beragam kemampuan siswa, keterbatasan sumber daya, manajemen kelas yang kompleks, dan penggunaan waktu yang efisien. Untuk itu, tantangan bagi guru adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, menyusun pembelajaran berdiferensiasi, baik itu konten, proses, maupun produk, memastikan keterlibatan siswa sesuai kemampuan mereka, dan menilai hasil belajar secara adil dan juga tepat. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pada penerapannya, di kegiatan awal, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Pertanyaan tersebut sebagai asesmen awal untuk mengetahui kemampuan murid, sehingga guru tahu minat, bakat, dan kemauan murid. Pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi berbasis konten, guru membagi kelompok berdasarkan hasil asesmen awal dan gaya belajar murid. Ada yang terdapat visual, auditorial, dan juga kinestetik. Guru akan menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk yang disesuaikan dengan kelompok gaya belajarnya masing-masing peserta didik.
Diferensiasi proses, penggunaan kelompok belajar, mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan atau minat mereka adalah cara lain untuk menerapkan diferensiasi proses. Dalam kelompok belajar, siswa dapat bekerja sama dengan teman-teman yang memiliki tingkat pemahaman yang sama atau minat yang serupa. Kelompok ini dapat diberi tugas atau proyek yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, sehingga setiap siswa merasa tertantang namun tidak kewalahan. Pada pembelajaran berdiferensiasi proses, guru lebih mendorong murid untuk memilih lokasi-lokasi di mana di kelas ini yang membuat mereka merasa nyaman dan juga mendukung cara mereka belajar dengan baik, sehingga memperbolehkan semua siswa mencari lokasi terbaik ternyaman untuk belajar. Pada diferensiasi produk yang dihasilkan oleh peserta didik, guru memberikan kebebasan untuk menyerahkan hasil tugas agar tetap bersih dan dari sampah. Menjaga kebersihan dan kelestarian sungai sangat penting. Jangan sampai kita membuang sampah ke dalam sungai yang nantinya dapat membuat arus sungai melambat. Di sebagai wilayah, sungai merupakan jalur transportasi yang masih digunakan. Oleh karena itu, keberadaan sampah dan akan mengganggu perjalanan alat transportasi seperti perahu. Refleksi hasil. Keterlibatan peserta didik meningkat. Siswa lebih antusias dan aktif. Hasil belajar lebih baik. Peningkatan kemampuan dalam menulis teks deskripsi. Penerimaan positif dari siswa. Siswa merasa lebih percaya diri dan merasa nyaman. Penilaian lebih adil. Penilaian yang akurat melalui rubrik penilaian. Belajar jadi lebih menyenangkan. Saya tidak terbebani karena tugasnya saya kerjakan sesuai dengan minat saya. Saya selalu semangat belajar bahasa Indonesia karena belajarnya nggak ngebosenin. Ada dikasih nonton video, dengerin cerita, dan kadang disuruh bermain peran. Pembelajaran berdiferensiasi berhasil meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa. Tantangan dapat diatasi dengan perencanaan yang baik. Hasil positif terlihat pada peningkatan pemahaman siswa terhadap teks deskripsi. Demikian praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Beberapa saran dari saya: lakukanlah penilaian awal dan susun pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Bekerja sama dengan guru lain untuk berbagi sumber daya. Manfaatkan video aplikasi atau platform online untuk variasi konten belajar. Pastikan kelas teratur dengan aturan yang jelas agar pembelajaran berjalan lancar. Persiapkan berbagai bahan ajar seperti teks, video, ataupun gambar. Dan terakhir, dorong siswa agar tetap percaya diri dan termotivasi saat belajar. Salam dan bahagia. Sampai jumpa.